RRI. Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. So ya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan ya tepat di pukul 8 ya. Walaupun agak lebih-lebih sedikit lah ya teman Pro 2 ya, karena memang ada prepare sedikit tadi teman Pro 2. Dan seperti biasanya kita bakalan sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kayaknya hari ini edisi spesial banget ya. Dan karena juga beberapa hari yang lalu kita baru aja merayakan Hari Kartini pastinya ya. Dan kita coba mungkin kaitkan kembali dan coba kita ulas kembali ya. Kita tarik lah ibaratnya kayak gitu, kita masukkan ke tema kita hari ini tahun Pro 2. Jadi tema kita hari ini nggak boleh berhenti di Kartini tahun Pro 2. Dan bersama Chef di studio sekarang udah ada narasumber yang luar biasa sekali dan juga pastinya istimewa ya. Udah ada Ibu Harnanti Dewi selaku Kepala PSGA. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dan juga udah ada Sejahtera selaku Duta Gender dan Anak. Iya, halo. Dan juga udah ada Rauzatul Jannah ya, sama juga sebagai Duta Gender dan Anak nih. Halo. Oke, gimana nih Bu pagi ini baru main ke RRI? Baru pertama kali atau gimana Bu? Baru pertama kali. Baru pertama kali, alhamdulillah bisa bertemu. Dan kenapa Chef bilang spesial Bu? Ya, karena memang Chef juga sempat menjadi bagian dari UIN lah, walaupun belum UIN kemarin itu ya. Pas banget ya. Jadi seperti reunian lah ibaratnya. Oke Bu, sebelum lebih jauh lagi, boleh nggak Chef mungkin mau tahu dulu deh, maksudnya PSG ini seperti apa sih, boleh nggak Ibu jelaskan supaya teman-teman di luar nih pada tahu gitu Bu? Oke, makasih nih ya Saf ya Iya, Bu. kesempatannya. Jadi PSGA sendiri itu merupakan pusat studi gender dan anak. Jadi merupakan pusat studi yang didirikan di kampus UIN Sultanah Narasia. Dan dia itu memang fokusnya adalah supaya gimana sih kampus UIN ini jadi kampus yang inklusif dan anti perundungan. Karena kan apalagi zaman sekarang gitu kan, yang namanya cyber, yang namanya digitalisasi itu udah kemana-mana. Dan itu tentunya nggak hanya positif, tapi juga kita harus mitigasi risiko-risikonya, sehingga pimpinan di UIN itu kita punya pusat studi yang memang fokus terhadap hal-hal tersebut. Gitu. Berarti bergeraknya ke arah sana ya Bu. Betul. Ya, supaya mencegah juga mungkin di lingkungan kampus untuk Betul supaya nggak banget. ada perundungan seperti yang Ibu bilang tadi. Siap. Ya. Luar biasa sekali. Ibu sudah berapa lama Bu menjabat sebagai ketua PSG ya? Alhamdulillah sudah 1 tahun ini. Sudah 1 tahun. Iya. Dan kalau untuk PSGA-nya sendiri Bu, udah berjalan berapa lama kira-kira Bu? PSGA sendiri sebenarnya sudah berjalan lebih dari 5 tahun ya. Cuma semakin sekarang kesini kita memang harus lebih bergerak masif. Benar. Iya. Karena kita nggak boleh tertinggal dengan konten-konten negatif, juga dengan isu-isu kesetaraan yang bahkan sekarang itu lebih booming lagi karena mudah banget diakses. Benar-benar. Ya kan? Jadi eksistensi kita sudah cukup lama, lebih dari 5 tahun, tapi belakangan ini kita bergerak lebih masif lagi. Oke. Oke Bu, makasih. Dan Chef kayaknya pengen ke adik-adik dulu nih ya. Udah ada Sejahtera dan juga Rauzatul Jannah ya. Oke. Sebelumnya kok bisa sih tertarik kalian jadi duta gender dan anak? Siapa dulu boleh? Salah satu. Oke, makasih Bang. Jadi kalau untuk Oja pribadi, kenapa tertarik menjadi salah satu bagian dari PSGA itu sebenarnya karena tadi kayak udah dijelasin sama Ibu, itu tuh banyak banget poin-poin yang menarik di mana itu nggak kita dapatkan di kelas. Nah, jadi dengan berdasarkan pengalaman pribadi, ketika udah bergabung ternyata banyak banget insight yang bisa saya dapatkan bersama. Dan gimana ya Bang? Karena kita tahu di tempat kita khususnya di Lok Sumawe ini, karena kita berada di Aceh, masih banyak tempat-tempat di mana tidak adanya inklusivitas, tidak banyak kayak perempuan itu masih dianggap sepele lah atau apa gitu. Nah, ketika udah bergabung ke
PSGA, Oke. kita diberi insight baru bahwa ternyata kesetaraan gender itu Oke. ada gitu. Dan kita bisa memperjuangkan itu. Oke. Walaupun kita nggak bisa bergerak secara besar-besaran, tapi kita masih bisa mulai dari diri kita Oke, sendiri. sekurang-kurangnya dari diri sendiri lah kayak gitu ya. Kalau menurut Sejahtera gimana? Jujur ya, kalau misalnya dari Sejahtera pribadi itu alasan tertarik gabung ke PSGA mungkin alasannya lebih personal. Karena jujur sebelum masuk PSGA dari pengalaman pribadi Sejahtera nih, pas dulu SMA, daerah Rara tuh dikenal dengan daerah yang patriarki, di mana cewek ini nggak punya kesempatan yang sama kayak cowok. Misalnya kayak akses pendidikan di daerah Sejahtera, banyak orang yang anggap kalau misalnya kuliah itu nggak penting buat cewek seperti itu. Nah jadi Rara tertarik lah gabung ke PSGA ini supaya Rara bisa kayak menjadi bagian penggerak yang mempromosikan bahwa perempuan itu juga bisa menjadi sosok yang inspiratif seperti itu. Oke, luar biasa. Berarti karena dari inilah maksudnya pengalaman pribadi juga Iya, ya, benar. personal kayak gitu ya, lebih personal lagi ternyata. Iya, Tapi nggak apa-apa, luar biasa. Kalian maksudnya udah mau memperjuangkan itu dan mau menyuarakan itulah kayak gitu ya. Keren. Abang pengen balik, saya pengen ke Ibu lagi nih Bu. Kalau kita kaitkan dengan mungkin ya perjuangan Kartini karena sesuai dengan tema kita juga ya Bu ya. Mungkin ada nggak sih Bu peran strategis lembaga PSGA ini dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai Kartini tadi gitu, mungkin untuk di dunia pendidikan sendiri gitu? Tentu sosok Kartini itu menjadi sosok yang menjadi kayak ikon bagi kami tentunya. Dan kami dalam pergerakan kegiatan kami itu Kartini ini jangan hanya dianggap sebagai hari Kartini pakai kebaya, nggak kayak gitu. Karena yang kita lihat dari Kartini itu siapa beliau itu, kenapa beliau bisa menjadi seorang pahlawan. Jadi apa sih yang harus beliau, apa yang sudah beliau lakukan, dan spirit itu selalu ada dalam program kami. Misalnya tentang bagaimana Kartini itu berani ya kan. Jadi yang bisa kita pelajari itu Kartini itu sangat berani untuk menyuarakan pendapatnya, untuk menempatkan perempuan itu setara lah, equality dengan laki-laki. Dan program itu rutin dilakukan oleh PSGA. Seperti misalnya kita sosialisasi ke sekolah, baik internal ataupun eksternal. Itu untuk isu kesetaraan gender. Untuk isu yang tadi saya sampaikan yaitu terkait dengan perundungan, itu ketika kita PBAK, maksudnya kayak ospek itu PBAK itu kita selalu tuh di sana kita sampaikan bagaimana kampus ini merupakan kampus yang aman. Kalau kalian menjadi korban di seluruh area strategis kampus kita punya banner. Di situ tinggal scan saja, kalian bisa lapor. Kasus apapun itu, perundungan, seperti kekerasan seksual, pelecehan seksual itu juga. Pelecehan juga termasuk dalam situ, sehingga kita menjadi wadah yang aman untuk kalian bisa menjadi share dan juga ada advokasi apabila diperlukan. Jadi sehingga mungkin mahasiswi menjadi lebih aman merasa juga aman, yang karena memang itu purpose atau tujuan dari kami. Ya secara nggak langsung memang udah luar biasa sekali ya Bu. Abang pengen ke adik-adik lagi nih ya, ke Sejahtera dan juga siapa panggilannya tadi, Oja ya. Kalau kalian deh sebagai perwakilan lah kita bilangnya kayak gitu ya, duta gender ya, dan anak juga. Bagaimana nih kalian memaknai semangat perjuangan Kartini lah dalam konteks generasi muda sekarang ini? Gimana kira-kira? Semangat Kartini dalam konteks generasi muda itu bisa kita lihat sebenarnya karena kita membahas Kartini kita bisa lebih fokus kepada perempuan. Ya. Dan seperti yang Bu Dewi sampaikan tadi, kayaknya menjadi Kartini sekarang ini enggak cuman memakai kebaya satu hari doang, itu udah kelar. Tapi lebih bagaimana melihat bagaimana apakah perempuan-perempuan di sekitar kita itu bisa menavigasi diri kita sebagai perempuan di tengah kuatnya arus informasi yang bisa kita dapatkan sekarang ini. Nah, dan itu juga menjadi salah satu tantangan bagi kita pada saat khususnya perempuan di era sekarang ini, karena kalau Abang setuju nggak kalau misalnya perempuan itu menjadi target dan juga dia mudah banget menjadi target pertama, dan dia juga penyebar informasi di grup keluarga misalnya, media sosial. Nah, itu sering banget terjadi dan
it also happened to my family karena di keluarga Oja pun kalau di WhatsApp group itu pasti yang paling aktif nge-share tuh kakak. Perempuan kan. Perempuan pasti ya. Nah, di sini juga kita harus sebagai perempuan kita juga kan harus melihat tuh apakah kita bisa menjadi benteng bagi keluarga kita untuk menghindari misleading informasi yang kita dapat dari sosial media khususnya. Nah, untuk itu kayaknya kalau kita untuk perempuan harus benar-benar belajar deh bagaimana cara kita berselancar di dunia sosial, misalnya di dunia digital. Itu juga menjadi salah satu cara bagaimana kita menjadi Kartini di era modern ini lah Bang. Nah berarti kayak ya udah generasi muda sekarang juga cukup dekat ya kaitannya dengan media sosial ya. Mungkin dengan cara yang seperti Oja sampaikan tadi itu udah secara nggak langsung mungkin udah menumbuhkan jiwa-jiwa nilai-nilai Kartini lah kayak gitu ibaratnya. Dan juga mungkin untuk bisa kita bilangnya memotivasi teman-teman yang lain juga gitu ya, bahwasanya kayaknya perempuan ini punya kesetaraan gender gitu ya dengan laki-laki dan semacamnya lah gitu. Kalau menurut Sejahtera sendiri gimana? Oke, makasih Chef. Nah, jadi kalau menurut Rara pribadi nih ya, sesuai sama kita tema kita hari ini, jangan berhenti di Kartini. Jadi sebagai Gen Z, tentunya kita juga harus menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Gimana caranya kita bisa menjadi sosok Kartini yang inspiratif? Kalau misalnya Rara pribadi, terkadang Rara buat konten-konten terkait dengan kesetaraan gender seperti itu di Instagram, TikTok sebagainya. Jadi bagi Rara menjadi perempuan inspiratif atau menjadi the next Kartini itu adalah keinginan yang terbesar bagi Rara. Jadi sebagai perempuan Gen Z ya tujuan Rara supaya yang sesuai tema kita hari ini jangan hanya berhenti di Kartini, tentunya kita juga harus berusaha menjadi sosok inspiratif seperti itu. Biar ada Kartini-Kartini baru nih ya kayak gitu ya, dan tetap memperjuangkan hak-haknya perempuan seperti itu ya pastinya. Kalau ngomongin soal tantangan Oja dan juga Rara gitu ya, ada nggak sih kira-kira tantangan terbesar yang kalian hadapi mungkin dalam menyuarakan kesetaraan gender mungkin seperti itu, atau mungkin hal-hal lain kayak gitu? Ada nggak sih kira-kira tantangan terbesarnya menyuarakan ke teman-teman? Nah, kalau untuk tantangan sendiri ada dua hal yang pengen Oja point out di sini. Pertama, sebenarnya ini juga masih terkait sama dunia digital karena kayak tadi Abang bilang juga kalau misalnya kita tuh kan udah emang deket banget nih sama dunia digital. Nah, dan kami juga cara kami mempromosikan PSGA itu sendiri, kesetaraan gender itu sendiri kan melalui sosial media. Kebanyakannya memang seperti itu. Jadi poin pertama yang pengen Oja point out adalah tantangannya itu yang seperti yang Oja sebutkan tadi, bagaimana cara kita membentengi diri. Pertama itu karena ketika banyaknya informasi yang kita terima dan itu kita kan nggak tahu nih karena kita kurangnya informasi, literasi informasi. Jadi ketika orang udah banyak mengkonsumsi informasi hoax for example, jadi ketika kita menyuarakan hal yang benar itu seringkali kayak sulit diterima. Nah, karena apalagi kalau misalnya ibu-ibu sekarang atau para milenial mungkin ya. Jadi mereka tuh ketika menerima suatu informasi dan ketika kita yang udah paham memberikan informasi yang baru, tuh mereka kayak neglect, kayak enggak gitu, yang saya terima gini. Jadi orang kayak denial. Itu pertama, tantangan yang pertama. Yang kedua, kita juga semua tahu kalau dunia digital itu tanpa batas ya Bang. Nah, tapi harga diri dan moral juga tapi harus ada batasnya dong. Iya benar. Karena sekarang ini banyak banget masih kita temuin, marak banget yang masih kita temuin kayak yang tadi disebutkan cyberbullying atau KSBO itu kekerasan seksual berbasis online. Yang mana masih banyak banget kita temuin di saat ini. Nah, jadi tantangannya itu adalah bagaimana cara mengajak teman-teman untuk tetap tampil percaya diri di media sosial contohnya, tapi jangan sampai kayak jati diri terus sopan santun dan etika kita tuh hilang. Kita jangan sampai sosial media atau di dunia digital menghilangkan jati diri kita sebagai, karena kita kalau misalnya kita mengerucutkan lagi nih Bang ke daerah kita tercinta Sumawe gitu kan, yang mana itu juga hal yang menarik untuk dibahas karena
kita tahu Lok Sumawe ini juga salah satu kota yang dinamis, yang terus berubah. Insya Allah berubahnya ke hal yang lebih baik ya. Nah, dan perempuan-perempuan di sini tuh sebenarnya karakternya kuat-kuat, ya kan? Dan kita juga punya sejarah panjang banget di Aceh, yang mana banyak perempuan-perempuan yang nggak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kokoh prinsip dan agamanya, ya kan? Jadi kayak mana caranya mengajak teman-teman semua itu untuk kayak punya self boundaries ketika berselancar di dunia digital. Maka dari itu kayaknya tantangan terberatnya juga salah satunya untuk bagaimana mengajak teman-teman ini supaya mereka aware dengan hal itu ya, akan pentingnya etika dan keamanan diri ketika berselancar di dunia digital. Kalau Rara sendiri gimana? Kalau menurut Rara, tantangan terbesar yang Rara hadapi selama itu ketika yang menyuarakan justru yang dilecehkan. Maksudnya tuh kayak gini. Pernah ada pengalaman ketika Rara menyuarakan tentang isu kekerasan seksual, isu-isu kesetaraan gender, itu justru Rara malah mendapatkan feedback yang tidak baik seperti itu. Misal kayak Rara posting nih di Instagram tentang kesetaraan gender, perempuan itu harus begini-begini seperti itu. Justru mendapat feedback yang pertama dari laki-laki, justru kayak komentarnya, wih ada Bu Duta Pulen nih. Nah seperti itu, justru malah dilecehkan. Sedangkan yang perempuan sendiri, ketika misalnya kita berbicara tentang kesetaraan gender, mereka justru malah judging kayak, itu kan cuman kau aja yang mau kayak gitu, kami mah maunya cuma santai-santai aja. Ngapain menyuarakan kesetaraan gender, udah enak-enak jadi perempuan gini. Jadi sebenarnya di sini tantangan utamanya itu adalah kita nggak bisa mengubah pola pikir orang-orang ini. Ketika kita di sini berusaha untuk menyuarakan kesetaraan, tapi justru mereka malah suka di tempat yang seperti itu. Justru ada sebagian yang lebih yang lebih speechless, yang lebih buat Rara speechless. Ketika Rara belain dia dilecehin sama temennya, dia justru malah bilang nggak apa-apa kok, aku nggak terganggu. Nah seperti itu. Dia tidak merasa terlecehkan. Iya, dia tidak merasa. Padahal jelas-jelas itu pelecehan. Iya, kita yang menjadi saksinya aja nggak nyaman kan. Nah tapi si ini merasa nggak apa-apa kok, aku nggak apa-apa, ngapain kok so ini. Nah jadi tantangan terbesar menurut Rara pribadi ya itu sendiri. Kita walaupun kita berusaha keras gitu untuk menyuarakan hak-hak perempuan, membela agar si perempuan ini tidak dilecehkan, tapi ya seperti itu. Kebanyakan malah kayak kita kan pengennya woman support woman seperti itu. Nah tapi justru kebanyakan woman ini nggak mau disupport gitu. Ya udah biarin aja aku di jalanku seperti itu. Itu tantangan terbesar bagi Rara pribadi. Berarti memang punya tantangan besar sekali nih Bu kayak gitu. Karena luar biasa seperti yang udah disampaikan dengan Rara dan juga Oja, kayaknya berbagai macam masalah ini harus ada jalan keluarnya. Seperti apa sih kira-kira Bu? Ada nggak sih tips dan trik mungkin, atau seperti apa cara Ibu ini kepada duta-dutanya gitu supaya mereka bisa menyampaikan gitu ke masyarakat luas gitu? Jadi kan sebelum mereka itu menyuarakan, tentunya mereka juga harus kita bekali ya. Salah satu bentuk pembekalan itu kita melibatkan mereka di kegiatan-kegiatan, salah satunya seperti ini. Jadi rasa percaya diri mereka, rasa ingin belajar mereka itu bahkan itu secara naturally tumbuh gitu. Nah, jadi memang tantangannya sangat berat ya, nggak hanya bagi kami pendidik, bahkan bagi mereka sendiri. Sehingga dengan melibatkan mereka. Lalu yang kedua, kampus juga memfasilitasi, misalnya ketika ada bentuk-bentuk penelitian, terus pengabdian kepada masyarakat itu mereka kami libatkan. Selalu kami libatkan, dan tentunya kami butuh partisipasi dari mereka sehingga selain mereka tuh melihat, oh mereka keren ya sudah menjadi seorang duta, bisa ikut ini, karena Gen Z ini sangat suka dengan eksistensi. Iya benar Bu. Dan kita mengarahkan mereka kepada eksistensi yang positif. Ya, jadi kita harus sebenarnya mereka butuh wadah, dan saya selalu bilang sama mereka, kita ini sebenarnya dalam suatu komunitas ini kan kita komunitasnya kecil ya, tapi nggak usah berpikir kita melakukan perubahan yang besar, karena perubahan kecil yang kita lakukan secara masif, secara terus menerus tuh nantinya akan menjadi perubahan yang besar. Itu sih. Biasa. Dan kalau kita menyinggung terkait dengan kasus pelecehan seksual ya Bu, ada akhir-akhir ini kalau Rara dan Oja tahu, kalau Ibu juga tahu, mungkin ada yang melibatkan salah satu kampus yang luar biasa di Indonesia ya, kalau kita bilang kayak gitu. Kalau dari sudut pandang Ibu sendiri gimana? Karena kan Ibu juga berkecimpung di dunia itu sendiri gitu, maksudnya di kampus gitu.
Pertama yang saya pikirin malu ya. Malu dulu karena apalagi ini menyangkut suatu institusi yang besar. Oke. Tapi di situ justru kita tertampar dan kita melihat realita bahwasanya ini benar-benar terjadi. Bahkan di institusi yang kita pikir dia sudah sangat luar biasa. Dan kalau kita pelajari lebih lanjut ternyata ada satu hal yang bisa membuat itu terjadi, yaitu namanya normalisasi. Ya kan? Mereka menormalisasi. Saya sekolah di kuliah saya dulu di Bandung ya. Jadi salah satu kampus di Bandung yang kemarin lagi viral itu, lagu itu saya dulu sering dengar. Wah, ternyata Ibu dengar langsung ya dengar berarti? langsung karena kan saya juga banyak teman di situ. Saya dengar langsung. Tapi apa yang saya lakukan saat itu ya saya biasa, ya nggak ada sesuatu yang gimana. Karena komunitas itu menormalisasi tadi ya, Bu. Jadi it feels like ya it's normal gitu. Padahal setelah sekarang saya pahami itu, saya tahu ilmunya, sosialisasi sudah mulai masif. Ternyata itu sesuatu yang salah. Dan ternyata kesalahannya itu, maksudnya satu hal yang perlu kita perbaiki adalah bagaimana kita tidak menormalisasi itu. Gimana caranya? Yaitu dengan kita terus menggembor-gemborkan bahwasanya ini adalah suatu bentuk kekerasan seksual. Karena kadang-kadang kita nggak apa-apa, ini kan biasa. Nah, hal itu yang akhirnya itu menjadi menjadi persepsi kita yang ternyata kita seperti yang sampaikan Oja tadi, kita mislead gitu, kita salah persepsi gitu. Itu sih. Jadi memang challenge kita di situ, gimana caranya ya kita memanfaatkan tadi media sosial untuk kita terus mengkampanyekan. Dan alhamdulillah sendiri rektor kita, Rektor UIN Suna ini, Ustadz Daniel itu merupakan seorang sosok yang sangat amat concern. Dia sudah puluhan tahun concern terhadap isu-isu gender. Gitu. Jadi kalau ada kegiatan yang berkaitan dengan isu gender ini, kegiatan yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut dengan perempuan, beliau merupakan orang yang sangat support terhadap kami. Kayak gitu. Jadi alhamdulillah sih seperti itu. Berarti full support ya, Bu? Full support, bahkan sangat-sangat. Kalau dari sudut pandang Rara dan Oja, gimana terkait dengan itu? Kalau Rara sendiri menanggapi kasus ini ya, sebenarnya kalau bisa kita bilang ini kayak rahasia umum ya. Mungkin nggak cuma terjadi di UI, bisa terjadi juga di institusi lain. Tapi ya seperti yang dikatakan Ibu Dewi tadi, itu tuh kayak dinormalisasi gitu. Contoh kecilnya aja, misal jangankan pas kita udah kuliah di SMA aja misalnya, itu di sekolah Rara dulu jujur kayak banyak malahan kekerasan seksual secara langsung gitu. Mohon maaf kayak langsung megang bokong perempuan gitu. Tapi itu tuh kayak dinormalisasi sama lingkungan sekitar gitu. Misalnya kayak teman-temannya kayak ya udah biasa aja, yang penting bukan aku gitu. Jadi rasa egois yang penting bukan aku itu ternyata salah. Kalau Rara dulu berpikirnya kayak ya udah yang penting bukan aku. Dan selama ini ternyata setelah bergabung di PSGA kayak Rara sadar ternyata yang harus Rara lindungi itu bukan cuma diri Rara sendiri. Kita tuh harus woman support woman, mendukung sesama perempuan lain agar tidak dilecehkan. Seperti itu. Kalau Oja? Nah kalau Oja sendiri dari kasus ini, Oja pengen point out di mana kalau abang juga notice di sana itu ketika yang speak up itu lebih banyak perempuan. Ya kan? Benar. Nah di situ waktu saya coba untuk mengikuti kasus itu, di situ kayak sebenarnya Oja kayak amazed sama perempuan-perempuan di sana, di mana mereka bisa berdiri untuk menyuarakan hak mereka di tengah ribuan orang. Benar. Itu hal yang patut yang bisa dicontoh nggak sih? Soalnya kayak nggak banyak perempuan sekarang ini yang berani speak up. Benar. Karena kalau misalnya hal-hal yang seperti ini itu bisa kita tindak lanjuti ketika kita udah berani membuka diri kepada orang yang menurut kita bisa menolong kita kan Bang. Itu sih aja lebih ke bagian ini. Berarti lebih ke Kartini di sana lah ibaratnya kayak gitu ya. Mereka bisa berani menyuarakan itu dan kayaknya ya nggak ada perbedaan di antara laki-laki dan perempuan kayak gitu ya, harus sama gitu. Dan gimana sih kira-kira ada nggak sih cara supaya mungkin teman-teman kita di let's say kita bilang Lux Mawe lah kayak gitu, generasi mudi lah kita bilang kayak gitu, mahasiswi lah khususnya mungkin khususnya Lux Mawe bisa seperti mereka di sana. Kira-kira ada nggak mungkin dari sudut pandang Oja kayak gitu supaya kayaknya mereka bisa sama gitu. Terima kasih Bang. Yang pertama, kalau kita memang ingin perubahan dari diri kita, kita harus berani mencoba. Nah, ketika misalnya kita udah menjadi, nauzubillah kita menjadi korban. Nah, kayak tadi yang Oja mention,
gimana caranya kita harus mencoba untuk membuka diri dan find someone that you think that can help you, ya kan? Karena ketika masalah-masalah seperti ini kan termasuk masalah yang berat ya bang. Kita nggak bisa, ketika kita mempunyai masalah, kita biasanya sebagai individu, sebagai manusia, kita akan fokus kepada masalah. Kita nggak bisa ngelihat solution yang ada. Oke, benar. Nah, ketika kita memiliki masalah, yang kita terfokus ya udah masalah, aku punya masalah ini. Padahal solusi di sekitar kita nggak nampak. Makanya kita need someone to help us. Jadi mereka membantu kita memperlebar jangkauan pandangan kita, sudut pandang kita ya. Bahwa solusinya ada. Hanya kamu mau mencoba mencari bantuan atau enggak. Makanya dari itu juga PSGA kan, kalau misalnya kami di kampus, PSGA sudah memberikan wadah memfasilitasi untuk itu ya. Memfasilitasi itu. Nah, terus kalau bisa bagi teman-teman yang memang misalnya tahu temannya punya masalah yang serupa, tolong rangkul. Karena tadi nggak semua orang juga bisa terbuka dengan mudah dengan hal ini. Nah, ketika kita sebagai teman, kita tahu kayaknya dia ada something wrong with her. Coba rangkul. Mungkin ketika kita rangkul, walaupun kita nggak bisa nolong, setidaknya kita ada untuk mereka, sehingga ketika mereka mungkin merasa lebih nyaman, mereka ingin bisa lebih terbuka, dan hingga akhirnya mereka bisa mencari pertolongan kepada profesional, for example, gitu sih bang. Lebih berani mencoba. Iya. Kalau Oja sendiri, kalau Rara sendiri? Kalau Rara pribadi, yang pertama itu mungkin kalau Kak Oja tadi lebih ke perspektif sebagai korban ya, tapi kalau misalnya Rara pribadi, ketika kita melihat suatu kejadian seperti itu, ketika kita melihat kejadian di mana ada seseorang dilecehkan atau kasusnya serupa kayak kasus UI gitu, kita nggak boleh cuman berdiam diri kayak kita mikirnya kayak pemikiran kolot seperti dulu, kita kayak ya udah yang penting bukan aku, itu tuh nggak bisa kita kayak gitu. Jadi kita kayak harus berani buka suara gitu. Sebenarnya di PSGA sendiri selama Rara menjabat jadi duta, banyak teman-teman yang kayak ngadu sama Rara gitu, bilang aku diginiin, aku kayak gini. Cuman mereka nggak berani untuk mengadu ke untuk membuat laporan aduan ke aduan ke PSGA seperti itu. Jadi sebenarnya sendiri sedikit berbicara tentang pengalaman pribadi, pas Rara nih di posisi ketika si teman ini curhat ke Rara tentang kejadian dia, itu Rara sendiri dapat ancaman dari si cowok, kalau misalnya kok berani gini kok di ini gitu. Itu sehingga akhirnya si cewek ini kan nggak berani speak up, dia nggak berani. Di posisi itu udah serba salah kalau misalnya kita mau angkat ini kejadiannya di luar kampus ya bang, ini bukan berbicara tentang institusi. Jadi kejadiannya ini teman Rara beda universitas tapi di satu lingkungan yang sama. Rara bilang nggak apa-apa, kamu speak up aja, kan kampus tuh biasanya ada yang namanya kayak PSGA itu, ada tempat aduan, ada wadahnya tersendiri. Nah tapi dia ini nggak berani speak up. Nah karena dia tahu Rara bagian dari duta gender yang mungkin sedikit punya pengalaman lah terkait hal-hal seperti ini, dia ngadu sama Rara seperti itu. Rara bilang dan ternyata ketika Rara ingin membantu si cewek ini, justru Rara pribadi yang dapat ancaman seperti itu. Jadinya untuk solution terakhirnya, akhirnya dia berani pertama speak up ke Kajur, kepada jurusan, barulah kemudian kasus dia ini diangkat dan diselesaikan seperti itu. Jadi ketika kita melihat seseorang dengan mendapatkan pelecehan seksual seperti itu, walaupun kita dapat ancaman, jujur sebenarnya pas di posisi itu Rara takut karena posisi merantau seperti itu jauh gitu, otomatis takut dengan ancaman seperti itu. Nah tapi karena kayak Rara kembali memikirkan, kalau misalnya aku di posisi ini, kira-kira ada nggak ya yang bantu aku gitu. Jadi Rara mengesampingkan ego Rara, dan akhirnya Rara tetap berusaha mendampingi si korban sampai akhirnya kasus dia terselesaikan seperti itu. Siapa pengen ke Ibu lagi Bu? Ini kan menarik sekali ternyata Bu. Maksudnya ada kasus-kasus tertentu yang memang ya seperti itulah jalannya kayak gitu ya, bahkan ada ancaman dan segala macamnya kayak gitu. Kalau di PSGA sendiri gimana Bu? Apakah kita mungkin memfasilitasi, misalnya siapakah yang speak up misalnya kayak gitu dari si mahasiswinya gitu, misalnya ada yang mengadukan gitu, apakah ini mungkin mereka dilindungi, terus dari secara advokasi dan segala macamnya seperti itu Bu, gimana Bu kalau di PSGA? Jadi di PSGA sendiri kita tentunya yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat suatu wadah yang aman. Jadi orang itu akan nyaman kan datang ke kita gitu kan. Jadi memang tentu semua ada mekanismenya. Tidak semua laporan itu langsung kita tindak secara agresif, nggak seperti itu. Ya jadi memang ada step-stepnya, dan tentunya kita akan bermuara pada solusi
yang bergantung pada masing-masing kasusnya. Oke. Ada yang butuh bantuan hukum, ada yang butuh konsultasi, ada yang butuh nanti tindakan tegas dari kampus. Nah, itu beda-beda tergantung dari jenis kasusnya sendiri. Tapi yang kita pastikan adalah anak-anak ini, mahasiswa-mahasiswa kita ini harus berani. Jangan sampai mereka merasa terintimidasi, tidak ada wadah yang aman, sehingga kita harus menunjukkan kepada mereka bahwasanya PSGA ini bukan orang lain. Kita adalah bagian dari kalian, dan kalian akan aman berada, atau kalian akan aman ketika kalian datang ke kita untuk berkonsultasi atau untuk melapor kepada kita, kayak gitu. Itu karena itu penting banget ya. Kalau kita lihat kan, walaupun kampus sudah besar, kampusnya sudah tenang, ternyata tidak cukup untuk menjadi tempat yang aman untuk kita menyuarakan semuanya gitu. Dan saya berharap, kami di UIN berharap, PSGA sendiri berharap semoga kita menjadi tempat yang memang kita menjadi tempat yang aman, tempat yang kalian tuju ketika kalian mendapatkan masalah ini. Gitu. Dan kita berharapnya juga mahasiswi misalnya terjadi dengan mereka berani speak up ya, Bu. Berani. Karena pasti ada perlindungan kan, maksudnya nggak mungkin dibeberkan juga. Privacy pelapor, privacy korban itu benar-benar kita jaga, bahkan di internal kita sendiri. Jadi kita memang sudah kita sudah memilih orang-orang yang boleh tahu. Gitu. Luar biasa. Fun fact juga kan, bahkan kami yang duta pun kami nggak tahu. Kebanyakan nggak tahu kasus yang ada di kasus. Memang jaga private itu. Berarti harus segitunya ya, Bu. Betul, harus seperti itu karena kita kan prinsip kita adalah kita melindungi korban. Dengan berita itu terblow up, apakah korban akan terlindungi? Kan tidak seperti itu. Jadi memang kita ada mekanisme yang sangat-sangat private. Jadi bahkan mereka duta pun tidak semua duta itu tahu. Mungkin ada yang tahu karena dia merupakan pendampingnya mungkin. Tapi kita jaga ini berita jangan kemana-mana kayak gitu. Apalagi di Indonesia ini kan kita juga menerapkan azas tak bersalah juga ya. Jadi tidak semua laporan itu kita langsung blame ke salah satu pihak, tidak. Gitu. Luar biasa sekali. Berarti inilah bukti-bukti bahwasanya PSGA ini udah luar biasa sekali ya, Bu ya. Maksudnya menjalankan mekanismenya dengan sedemikian rupa kayak gitu ya. Ini menarik, Bu. Berapa banyak duta, Bu, untuk PSGA ini sendiri? Dutanya ada 8 orang. Kami tentunya kadang-kadang ada salah pemandangan juga, salah persepsi juga ya. Duta gender dan anak perempuan, enggak seperti itu. Karena kita duta itu ya laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki juga harus menyuarakan tentang kesetaraan ini. Bahkan tadi yang saya sampaikan, rektor kami pun laki-laki, tapi dia sangat begitu masif menyuarakan tentang isu-isu gender kayak gitu. Jadi kami ada berdelapan, dan kami harapkan 8 itu bisa mewakili masing-masing fakultas. Karena kan kita besar ya. Jadi jangan sampai hanya di salah satu fakultas di mana tidak mencakup semuanya gitu. Kalau untuk seleksinya sendiri gimana? Ini Ibu yang mau menjelaskan atau duta-dutanya sendiri? Harusnya sudah pernah. Boleh silakan. Seleksi. Gimana nih seleksi? Kebetulan nih ya, Bang. Kebetulan sekarang duta gender dan anak itu lagi open recruitment. Wah, luar biasa. Sampai hari Jumat sampai ini. Nah, jadi dia ada beberapa tahapan. Kemarin kami dipilih jadi duta gender. Pertama kayak seleksi administrasi. Jadi itu kami diminta mengirim CV gitu, kayak IPK gitu dan lain sebagainya. Setelah berkas administrasi diterima, ada ini juga bikin motivation letter seperti itu. Iya. Terus setelah misalnya lulus seleksi administrasi, kebetulan tahun kemarin yang daftar lumayan banyak. Tahun kemarin ada sekitar 60 orang, Bang. Tapi yang lulus seleksi administrasi cuma 30 Kak Uja ya. 20-an gak sih? 20? Iya, lebih kurang 20-30. Lalu lanjut ke sesi wawancara. Setelah diwawancara barulah kami terpilih menjadi duta gender. Kebetulan kemarin Rara diwawancarai langsung sama Ibu Kepala Pusat Studi Gender. Sama, iya. Wah, luar biasa. Berarti menjadi kebanggaan tersendiri nih mereka diwawancara di interview langsung oleh Ibu kayak gitu. Kalau Oja mungkin ada yang mau ditambahin? Proses seleksi dan segala macamnya? Proses seleksinya jujur kan, Bang, pas awal Oja daftar kita nggak expect bakalan ini kan lolos nggak ya. Memang ramai banget peminatnya di kampus. Nah, karena ini salah satu duta yang ada di kampus yang sangat famous gitu. Apalagi dengan selempang merah menyalanya itu. Luar biasa ya. Pas pertama kali coba itu agak nervous of course. Dan ketika masuk ruangan harus bertemu dengan Bu Dewi dan kedua interviewer lainnya. Itu awalnya jujur deg-degan banget. Tapi setelah ketika proses interview itu sendiri, karena tadi proses administrasi sudah dijelaskan sama Rara, ketika
proses wawancara tadi itu, di situ kita bisa lihat sih Bang, kayak para jurinya itu memang para interviewernya memang berusaha untuk menjadi netral. Bahkan ketika proses perekrutmennya itu dibagi ke dua sesi gitu. Jadi ada misal ada 6 pewawancara dibagi 3-3. Nah, kalau di kasus Oja kenal sama salah satu dosen yang di tempat di bagian 1. Oja nggak ditaruh di situ biar nggak bias, jadi dikasih lah ke yang ke bagian ini. Jadi memang para rekrutmen itu mereka berusaha untuk netral, memberikan penilaian seadil mungkin. Jadi jangan ada berpikiran bahwa dia kan dekat sama dosen. Ada titipan ya. Ini nggak ada berarti ya. Bahkan para dosen udah memikirkan sejauh itu gitu loh Bang. Wah, luar biasa. Teman-teman kampus yang mau join, Iya, jangan lupa join ya. Itu keren banget. Salah satu pengalaman yang paling keren menurutku di Oke, luar biasa sekali. Jadi memang mereka juga kayaknya kelihatannya bangga banget Bu jadi karena seperti yang Ibu bilang tadi, Gen Z ini biasanya memang mereka senang dengan yang Oke, luar biasa. Jadi kalau Abang boleh ini pertanyaan untuk Ibu dan juga Oja dan juga Rara lah kayak gitu ya. Kalau misalnya Kartini masih hidup di era sekarang, menurut Ibu dan juga Oja, Rara kayak gitu, isu apa yang paling beliau perjuangkan kira-kira? Karena kita ini negara berkembang ya, tentunya isu yang pertama adalah tentang pendidikan. Karena Kartini itu zaman di era 19 ya, tahun 1900-an itu dia sangat benar-benar menggemborkan bagaimana perempuan ini mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Karena zaman dulu kan nggak seperti itu. Zaman sekarang pun bahkan kita sudah era seperti ini, kalau kita lihat ketimpangan pendidikan itu masih tinggi sekali. Ya, data BPS menunjukkan bahwa ketimpangan gender itu kalau bisa diselesaikan itu 42% tingkat pembangunan itu bisa meningkat. Bayangin, itu angka yang tinggi sekali. Sehingga itu salah satu hal yang bisa dilakukan adalah yaitu dengan yang namanya memperbaiki ekosistem pendidikan kita yang lebih ramah perempuan. Nah, seperti itu luar sih. biasa ternyata. Kalau menurut Oja? Udah diwakilkan dengan oleh Bu Dewi ya. Tapi membayangkan kalau misalnya Kartini ada di era sekarang, pasti beliau pasti merasa bangga karena sudah banyak perempuan-perempuan yang menyuarakan tentang kesetaraan gender sebenarnya. Dan hak-hak perempuan itu sebenarnya kok sekarang kita udah much better than before kan Bang. Berarti lebih baik lah ya. Jadi berarti Oja merasa kayak beliau juga akan merasa bangga gitu. Kalau Rara sendiri ada nggak kira-kira? Rara setuju banget sama statement Bu Dewi. Kalau misalnya Kartini masih hidup di era sekarang, pasti beliau sangat memperjuangkan pendidikan. Karena walaupun sekarang misalnya pendidikan wanita udah mulai ini, tapi di daerah-daerah yang tertinggal, misalnya seperti daerah Rara pribadi, itu tuh masih kayak ada batasan yang berbeda gitu, dimana perempuan itu dianggap kayak pendidikan nggak penting buat perempuan gitu. Ngapain sekolah tinggi-tinggi ya gitu. Ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu. Itu tuh statement seperti itu masih sangat familiar di daerah Rara pribadi gitu. Jadi kayak Rara berharap kalau misalnya Kartini masih hidup di era sekarang ataupun perempuan-perempuan saat ini yang menjadi the next Kartini, Rara berharap besar bahwa kita semua memperjuangkan kesetaraan akses pendidikan untuk perempuan dan laki-laki. Nah, karena sejujurnya terkadang yang memberikan ketimpangan akses itu justru dari keluarga kita sendiri yang menganggap kayak perempuan nggak usah terlalu tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga nanti dinafkahin suami seperti itu. Nah, jadi saya ingin apabila Kartini hidup lagi ataupun kita yang menjadi Kartini, kita bisa menyuarakan suara kita bahwa perempuan berhak untuk mendapatkan akses pendidikan yang sama seperti itu. Luar biasa sekali. Ini udah nggak kerasa ya Bu, udah mau sejam kita ngobrol-ngobrol. Karena emang mungkin kalau ngebahas terkait dengan ini sampai
besok pun kayaknya masih sanggup kita ngomongnya, Bu. Karena memang dengan begitu banyak sekali permasalahan juga, maksudnya ya kita berharap sedikit demi sedikit ini bisa teratasi lah, Bu. Seperti yang Oja sampaikan juga, Ibu sampaikan juga, Rara sampaikan juga, bahwasanya kesenjangan itu nanti mulai terkikis lah. Sedemikian inilah hari demi hari kayak gitu, semakin masif juga kalian sebagai duta menyuarakan kayak gitu kan. Kira-kira berhasil nggak kalian menyuarakan itu, duta-duta Rara dan Oja? Gimana kira-kira? Kan kalian Ya sudut pandang kalian Kalau aja misalnya gitu. Menurut kami karena kami adalah duta kampus dan kami memang kayak lapangan kerja yang memang di sekitar kampus. Oke. Setidaknya walau ada dan itu kalau abang tanya puas nggak puas karena itu hasil kerja kami. Gitu. Jadi setidaknya ketika walaupun lah mereka kayak teman-teman kampus ini, jadi ketika kami lewat, ada duta gender, jangan ngomongin hal-hal aneh. Oke. Mereka udah aware. Iya benar. Sesederhana itu aja dulu ya. Oke. Kalau menurut Rara? Kalau Rara sendiri jujur Rara belum puas gitu. Rara malah ingin berkontribusi lebih. Kenapa? Karena saat ini tuh kayak masih banyak yang nggak paham tentang konsep kesetaraan itu gimana gitu. Walaupun kita udah berusaha berkali-kali bikin webinar, seminar seperti itu, sosialisasi, tapi ternyata masih banyak sekali yang belum paham tentang konsep kesetaraan itu seperti apa. Misalnya kayak untuk kasus nih, abang pernah lihat di TikTok nggak kalau misalnya cowok nih bikin video gitu, terus tiba-tiba cewek-cewek komen aneh-aneh gitu, sering kan Bang? Tapi kayak orang-orang kayak normalisasi, oh ini bukan pelecehan loh gitu. Tapi kalau misalnya kebalikannya, orang-orang langsung kayak, gini-gini, langsung heboh kan Bang. Nah itu termasuk salah satu problem di sini, dimana kayak orang-orang ini belum paham. Ternyata sebenarnya itu juga termasuk pelecehan gitu. Terus satu lagi nih Bang, terkait ini. Kalau misalnya si cewek ini kita bantu gitu, dia biar nggak dilecehin gitu, tapi dia kayak ya udah nggak apa-apa, ini aku gitu. Kayak malahan sekarang juga ada yang ini, abang pernah lihat nggak cewek posting video di TikTok terus di komen sesama cewek gitu, tapi si ceweknya malah kesenangan kayak suka, padahal itu mau itu dari sesama cewek mau dari cowok. Kalau misalnya ada komentar-komentar negatif yang mengarah ke seksual yang membuat kita nggak nyaman, itu sebenarnya termasuk di pelecehan seksual gitu. Jadi jujur sebenarnya Rara pengen gitu berkontribusi lebih, tapi apalah daya, masa jabatan udah mau habis. Tapi kan nggak hanya sampai masa jabatan itu aja lah. Rara masih bisa menyuarakan sampai kapanpun itu nanti. Masih bisa lewat IG seperti itu. Jadi Rara ingin berkontribusi lebih. Jadi belum ada kata puas untuk menyuarakan hak-hak perempuan seperti itu. Kayaknya Oja belum puas juga sih. Puas dengan istilah puas, jangan, don't be harsh to yourself. Jadi harus menghargai menghargai hasil kerja keras, tapi ya jangan berhenti untuk terus berkembang. Iya benar. Jadi kayak ya udah maksudnya hasil dari kerja kerasnya itu udah kelihatan sebenarnya gitu. Bu, ada nggak penutup kayak gitu untuk generasi muda Kota Luksumawe lah khususnya kayak gitu, juga sebagai pendidik kayak gitu? Ini kan masih dalam momen Hari Kartini ya. Jadi ayo kita perempuan, women support women, dan pastinya jangan pernah kalian berhenti untuk belajar walaupun kalian perempuan. Karena ingat, kalau perempuan belajar kita nggak hanya akan kaya, tapi kita malah akan melahirkan generasi-generasi lain. Karena perempuan itu adalah madrasah pertama nantinya kan, bagi generasi-generasi selanjutnya gitu ya. Luar biasa sekali. Ada yang mau ditambahin mungkin? Rara, Oja? Nggak ada? Ada, Jadi bagi teman-teman, jangan lupa, kalian harus tahu kok kita ini di daerah kita ada namanya Konon Perlindungan Perempuan. Nah, itu kan juga menjadi bukti nyata bahwa daerah kita ini sangat menghormati posisi perempuan. Nah, oleh sebab itu jangan pernah think small to yourself. Jadi jangan sampai karena batasan itu membuat kalian tidak berani mencoba hal baru, tidak berani belajar, tidak berani explore lebih banyak. Maksudnya kita juga ada konon yang melindungi kita gitu. Jadi it's okay, coba belajar dan lebih mengembangkan diri ke jalan yang lebih baik. Luar biasa. Dan ya Tahun Pro 2 itu dia tadi obrolan kita bersama Bu Dewi dan juga
Rara Oja juga sebagai duta gender dan anak kayak gitu ya. Ibu juga selaku ketua PSGA sendiri kayak gitu. Terima kasih banyak Bu udah mau diundang di RRI Pro 2 Lux Mawai. Terima kasih. Jangan bosan-bosan main lagi ke mari Bu kayak gitu ya. Dan itu tadi pesannya yang dari Ibu dan juga dari Rara Oja juga, semoga jadi pelajaran lah untuk kita semua generasi muda. Dan Saf pengen highlight satu buah yang Ibu bilang tadi. Dari perkataan Ibu bahwasanya sebenarnya bukan cuman perempuan aja yang harus menyuarakan itu. Ternyata kita juga laki-laki, pada intinya generasi muda Kota Lux Mawai lah kayak gitu, yang laki-laki juga harus menyuarakan ini tahun Pro 2. So tahun Pro 2 segini dulu di Spada edisi kali ini tahun Pro 2. Nanti kita bakal ketemu di edisi-edisi selanjutnya. Bisa juga nanti siapa tahu bareng Rara Oja juga, mana tahu juga ada edisi khusus Ibu Dewi sendiri mungkin gitu ya. So tahun Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.